kok dari ayah sebelum mandi mau keluar mandi posisi ibu bersama kayak tidur cantik menghadap atas. Terus pas saya lah dingin, ke tangannya tetap gini, terus bibirnya mulai biru, terus ayah teriak, adek bantu ayah, ibu nggak gerak. Aku langsung lari, feeling aku nggak enak, aku ngeliat ibu. Tanpa terasa, 3 hari sudah almarhumah Marissa Haque berpulang ke haribaan Sang Khalik. Meski sudah mulai terlihat kuat dan tidak serapuh hari-hari sebelumnya, namun rona kesedihan dan kabut duka masih terus memayungi keluarga almarhumah, khususnya sang suami Ikang Fauzi beserta kedua buah hatinya Bella dan Ciki. Hal ini tampak nyata dari raut ketiganya yang masih terus bergelayut duka saat hadir di tengah-tengah keluarga, kerabat, sahabat, serta para tetangga yang hadir di tahlilan hari ketiga meninggalnya almarhumah Marissa Haque semalam. Sementara itu, kondisi Ikang yang sudah mulai bisa kembali tegar diungkapkan oleh sejumlah sahabatnya yang semalam hadir di rumah duka untuk mengikuti tahlilan. Lantas bagaimana kondisi terkini Ikang Fauzi yang sebelumnya sampai terlihat lunglai dan sampai pingsan 4 kali? Bagaimana pula Andri Subono melihat besarnya cinta Ikang kepada almarhumah sang istri? Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami sangat berharap doa yang tulus dari teman-teman yang ada di sini mendoakan istri tercinta kami, Marissa Grace binti Alan Haque. Luar biasa sekali, banyak yang datang juga dari keluarga, teman-teman. Kayak tadi pagi kita kan sholat subuh berjamaah bertiga. Kita selalu mendoakan keluarga-keluarga yang udah berpulang dulu, kelak insya Allah akan semua berkumpul kembali di surganya Allah. Dan kali ini subuh berjemaah pertama kali kita sebut ibu ditempatkan di surga terbaik Allah. Itu tuh pas nyebut itu kita semua kayak gitu, kayak iya ini pertama kali akhirnya ibu masuk dalam kategori itu yang kita doakan. Kayak, aduh, harukan lah. Ikang udah lebih kelihatan lebih tegar, alhamdulillah. Saya sendiri hampir nggak percaya waktu melihat pada hari kejadiannya itu Ikang demikian terlihat ngedrop banget lah gitu. Oh ya, tadi juga Ikang berbicara bagaimana bangganya dia terhadap istrinya, bagaimana dia mencintai, besar cintanya kepada istrinya, sehingga dia sempat juga memberikan nasihat kepada semua laki-laki, cintailah istrimu, dia bilang begitu ya, sangat luar biasa. Kita semua sedih juga ngelihat Ikang sampai sebegini. Ikang yang saya kenal itu bukan Ikang yang kayak sekarang saya lihat gitulah. Sangat terpukul ya, semoga Ikang diberikan kekuatan lah. Setali 3 uang dengan rumah duka, makam almarhumah di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sejak hari kedua bahkan terus diziarahi warga, fans dan juga sahabat. Salah satunya sahabat almarhumah yang sengaja datang jauh-jauh dari Jogja untuk berziarah. Pasalnya, seminggu sebelum almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya, sang sahabat dan almarhumah sempat banyak menghabiskan waktu bersama. Saya termasuk pengagum beliau ya. Kita melihat perjuangan beliau untuk bangsa dan negara cukup kita kagumi lah. Saya datang dari Jogja, Mas. Saya dengan beliau itu sudah bersahabat lama sekali sebetulnya. Saya juga kaget gitu, rasanya kayak mimpi gitu, karena baru tanggal 25 sampai tanggal 27 kan sama saya terus ya di Jogja gitu. Kepada tim Silet, Ciki sempat kembali bercerita terkait detik-detik sang ayah menemukan kondisi ibunya yang sudah kaku di tempat tidur.
Saat itu, Ciki melihat ayahnya masih sempat mencoba mengangkat tubuh ibunya yang tidur dalam kondisi terlentang, namun dengan keadaan kaki dan tangan yang sudah dingin serta bibir yang sudah membiru. Sementara kitab suci Al-Quran yang memang terbiasa dibaca sang ibu jelang tidur juga di saat terakhir terletak di samping tubuhnya. Lantas, bagaimana paniknya Ciki dan Ikang mendapati kondisi almarhumah yang telah kaku? Benarkah Ciki juga sempat menciumi dan menepuk-nepuk pipi sang ibu untuk membangunkannya? Lalu mengapa Ikang Fauzi tak mau mengubah segala apapun tentang barang-barang kenangan istrinya, termasuk meja rias almarhumah? Amin, amin. Insya Allah saya berharap semua doa-doa yang ditaburkan di sini bisa menerangkan kuburan ibu, bisa melapangkan kuburan ibu, karena hanya doa sih yang bisa membersamai ibu. Cuma ibu emang punya kebiasaan baca Quran kan. Iya, jadi tidur lagi baca Quran meninggal gitu. Dan ayah kira ibu tidur biasa atau ketiduran lagi baca Quran atau ketiduran lagi apa. Cuma ayah lihat kok dari ayah sebelum mandi mau keluar mandi posisi ibu bersama kayak tidur cantik ngadep atas. Terus pas saya lah dingin, ke tangannya tetap gini, terus bibirnya mulai biru. Terus ayah teriak, adek bantu ayah, ibu gak gerak. Aku langsung lari, feeling aku gak enak. Aku ngeliat ibu, ya, dan ya setelah itu ya kita berjuang bawa ibu ke UGD, tapi emang ibu udah nggak ada. Aku masih pakai sepatu nge-gym. Untungnya jadi karena aku pakai sepatu nge-gym aku bisa sigap ngangkat ibu gitu, kayak kan kalau sendal pasti nyangkut apa, ini kayak ayo gitu kayak sakit diare sama demam. Waktu itu kecapean abis dari Jogja Klaten gitu, kan emang udah umur ya, gitu aja sih. Terus udah diobatin, udah dibawa ayah ke dokter, udah sempet diinfus gitu di IGD biar prima lagi, dan udah sangat membaik, udah ceria, udah ngajar sana sini. Lah malamnya kayak udah seceria dan sebaik itu performa kesehatannya, tiba-tiba abis itu malah meninggal. Aku ngeliat juga ayah tuh ada beberapa ayah pengen keep tetap kayak gini, kayak meja rias ibu. Ayah maunya gimana? Karena ayah nggak make up kan pasti. Ayah mau kayak gini aja, sama persis kayak gini gitu. Jadi ada beberapa hal yang ayah emang pengen tetap kayak gini, kayak pada saat ada ibu gitu. Di sebelah beliau itu, di sebelah almarhumah tuh masih ada laptop, ada Al-Quran, habis baca Al-Quran, ada kacamata, jadi habis ngajar juga sampai malam gitu. Ikang Fauzi yang masih berduka mendalam bahkan sampai ditemani terus kedua anaknya sampai tidur pun bertiga, dan Ciki di posisi biasa ibunya tidur. Sepeninggal sang ibu tercinta, sederet kenangan akan sosok almarhumah pun seketika muncul di memori kakak beradik Bella dan Cika. Hingga pertanda kematian yang tersirat kerap disampaikan oleh almarhumah. Termasuk keinginannya untuk meninggal di usia 60 tahun dan secara tiba-tiba agar tidak menyusahkan orang lain. Di mana semua keinginan itu ternyata terkabul lantaran sang ibu meninggal tanpa rasa sakit serta dalam kondisi yang terlihat happy yang tergambar dalam kondisi jenazah almarhumah yang dalam keadaan tersenyum dan terlihat sangat cantik. Dan bagaimana pula Bella melihat kadar cinta sang ayah terhadap belahan jiwanya tersebut? Mimpinya dia tuh emang kayaknya dia nggak kepengen ketuaan gitu, jadi kayak mungkin ya 60-an something, dan dia nggak mau meninggalnya tuh nyusahin. Jadi ya udah, kalau emang udah waktunya ambil aja ya Allah, jangan nggak usah lewat sakit-sakit dulu, karena kata dia percuma hidup kalau sakit gitu. Kalau misalnya emang udah waktunya mending dipermudah aja gitu. Dia kayaknya pengennya emang begitu, dia pernah ngomong soalnya. Berat sebenarnya ngomong gitu. Cuman aku ngeliat kok kayak mukanya dia seneng ya, terus ngadepnya katanya ke kanan. Ya udah, kalau dia udah seneng ya kita bisa apa? Karena ya mungkin dianya juga udah ridho gitu kan. Kitanya sih sebenarnya masih kepengen sama-sama ya. Masih tidur bertiga tapi saya nggak bisa tidur. Saya tiap merem tuh saya kebayang ibu, gimana ibu saya temuin keadaannya, gimana pas saya berusaha ibu di IGD gitu, mukanya ini semuanya saya
Terus gimana saya mandiin ibu, momen saya mandiin ibu tuh kalau saya merem pas malam tuh itu kebayang, terus kayak melek lagi, Allah gitu. Gak tau Mbak, itu tuh kayak mimpi ya, tapi real, tapi gimana gitu. Berat Mbak, berat banget mandiin jenazah orang tua yang kita sayang. Pas mau nutup kafan tuh ya, kan ditutup itu kayak aduh final banget nih, aduh cantik Bu, cantikku Ibu, I love you so much. Aku cuma bisa ngomong gitu sih, I love you so much Ibu cantik gitu. Bertiga, iya sampai malam ini juga bertiga karena kayak kalau sendiri nggak sanggup sih. Gak sanggup. Ya aku juga nggak mau ninggalin bapakku sendiri lah. Kalau ini kan masih rame, dan aku senang kalau rame gini ya diajak ngobrol. Apa ya, aku juga pasti kan diajak ngobrol apa gitu kan. Jadi ya ntar pas malam pokoknya aku temenin. Masih terkait pertanda kematian yang tersirat kerap disampaikan Marissa, Bella dan Ciki pun mengakui jika ibu tercinta mereka itu belakangan ini memang selalu menyoal tentang kematian, termasuk saat tengah kumpul di meja makan bersama keluarga. Kondisi ini terkadang membuat Bella beserta adik dan sang ayah risih, sehingga selalu berusaha mengalihkan pembicaraan ke hal-hal lain yang menyenangkan. Lantas bagaimana Ciki melihat kadar cinta kedua orang tuanya terhadap satu sama lain? Dan benarkah sebelum ibunda tercinta pulang menghadap sang pencipta, Ciki sempat berselisih paham dengannya? Seperti apa pula penyesalan Ciki? Ibu tuh suka mention gitu nanti kalau ibu meninggal mau dikuburin di tanah kusir. Terus kayak ngomong meja makan, ntar kayak ibu maunya ibu udah meninggal lebih dulu dari ayah. Ibu jangan gitu, takut jadi doa. Saya terus bilang kayak saya nggak bisa hidup, saya nggak kebayang bisa hidup tanpa kamu kalau kamu meninggal duluan. Gitu, kayak itu tuh dibicarain di meja makan berat, kan kita nggak nyaman denger ya. Kita alihin lah ayah juga, nggak nyaman Mbak. Cintanya besar banget buat ibu. Kamu udah tahu nggak belum cara masak daging kesukaan ayah? Tahu pakai minyak, ini kan minyak wijen ini gitu. Mungkin itu pertanda yang emang keucap ya. Sangat banyak penyesalan Mbak, sangat banyak. Saya tuh bukan anak sebaik-baik itu. Itu yang bikin saya nyesel. Kalau saya tahu if I could turn back time, I will be the best for my mom. Kematian seseorang itu ketika ada yang mengatakan, oh udah kebaca nih tanda-tandanya dari beberapa hari sebelumnya. Ini adalah dasar rujukan yang memang tidak pasti. Ketika ajal menjemput, sakaratul maut tiba, banyak yang tidak diawali dengan sakit, tidak dalam keadaan kecelakaan, musibah, enggak, mendadak loh. Ada yang lagi duduk tiba-tiba meninggal gitu kan. Ada yang lagi tiduran seperti Bunda Marissa Haque ya, almarhumah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mudah-mudahan Allah terima segala amal baiknya. Beliau tidak dalam keadaan sakit, bahkan saya baca ya. Nah ini hikmah yang besar buat kita. Mari setiap hari, setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik itu kita anggap bahwa ya itulah akhir dari hidup kita. Makanya kenapa manusia itu dikasih sehat, supaya dengan sehat itu dia banyak-banyak beribadah dan berbuat baik. Nah sehat yang seperti itu namanya sehat walafiat. Tidak hanya suami dan kedua buah hatinya, meninggalnya Marissa Haque secara mendadak juga begitu menyentak sang adik Soraya Haque. Apalagi sebelumnya ia juga tidak mendapati pertanda jika kakak sulungnya itu akan berpulang secara tiba-tiba dan tanpa didahului sakit yang dialaminya. Lantas apa penyesalan terbesar Soraya menyikapi meninggalnya sang kakak tercinta? Dan bagaimana pula dengan rencana perayaan ulang tahun almarhumah yang akan jatuh dalam waktu dekat ini, yakni pada tanggal 15 Oktober mendatang? Kalau ditanya quality time bertiga kayaknya kapan udah lama banget gitu ya, terakhir lebaran tapi lama banget gitu. Ibu kan bentar lagi ulang tahun ya Allah, mas meninggalnya tuh dekat ulang tahun. Ini aku udah rencana Bu, aku mau traktir ibu di restoran Azerbaijan. Udah meninggal.
Lantas, apa pendapat Bunda Romi melihat duka dan kesedihan mendalam yang begitu menghantam Ikang Fauzi? Ya, kalau orang bilang belahan jiwa, ya ini belahan jiwa. Satu itu mengisi belahan jiwa yang sebelahnya, satunya juga seperti itu. Nah, makanya pada waktu seseorang dalam perkawinan perjalanannya seperti ini sampai berpuluh tahun, itu artinya kedua-duanya sudah klik banget. Pada waktu ditinggalkan oleh salah satu, pasti rasanya ada sebagian dari belahan jiwanya itu yang hilang.